Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Met TV. Di video kali ini aku mau bahas tentang soal himpunan. Di video ini ada 20 nomor yang aku mau bahas ya. Jadi kamu bisa ikuti terus channel aku, bisa tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh subscribe ya, supaya kamu bisa terus update video terbaru. Di sini kamu bisa belajar banyak hal tentang matematika secara gratis ya. Nah, ini ada 20 nomor, sengaja aku buat pembahasan soalnya agak banyak ya, 20 nomor, supaya ada banyak variasi yang kamu bisa pelajari dan juga buat kamu semakin bisa memahami dengan baik ya, dengan banyak berlatih. Oke, langsung saja aku bahas dari nomor yang pertama. Perhatikan diagram Venn berikut. Nah, ini kita lihat ya, di sini di pilihan ganda ada simbol seperti N ini irisan ya, ada simbol seperti U ini gabungan. Nah, untuk P iris Q ini artinya yang di tengah nih teman-teman ya, yang di tengah. Jadi kita bisa lihat yang di tengah ini 10, 20, 30 ya, 10, 20, 30. Nah, kita tinggal lihat di pilihan ganda sesuai gak? Nah, ini tidak sesuai. 10, 20, 30 ini sesuai ya. Berarti jawabannya B nih. Tapi kita lihat yang lainnya dulu coba ya teman-teman. Kalau P ini P gabung Q ya. Artinya semua P sama Q ditulis. Ya sudah, yang di P dulu kita tulis. Mulai dari yang terkecil ya teman-teman, biar urut 5. 10 ini kan termasuk di P juga ya, berarti kita tulis 10, 15, 20, 25, 30. Lalu yang ada di Q kita tulis. Nah, 10 kan ada di Q, tapi kan kita sudah tulis ya, tidak usah ditulis dua kali. 20, 30 juga sudah kita tulis. 40, 50, 60, 70, 40, 50, 60, 70. Nah, ini seperti ini. Jadi kita lihat yang P gabung Q ini 5, 15. Tidak ada 10-nya, tidak sesuai ya. Ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 nih. Ada 80, 90. 80, 90 kan di luar P sama Q ya. Berarti ini salah. Nah, berarti yang benar jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 2. Diketahui A ini ada Oppo, Vivo, Asus, Samsung, Lenovo, Nokia, LG. B ini Acer, Asus, Apple, Samsung, Toshiba, Lenovo, Dell, dan HP ya. Himpunan A iris B tadi ya, sama seperti yang nomor 1 tadi, irisan itu berarti yang sama di A dan yang sama di B. Kita lihat Nokia ada ke di B? Tidak ada ya. Oppo, kita lihat dari yang awal dulu, Oppo tidak ada ya di B. Berarti yang ada Oppo-nya pasti salah nih ya. Vivo tidak ada di B ya. Terus Asus juga tidak ada di, Asus ada di B ya, berarti A iris B ini salah satunya Asus ya, karena Asus ini ada di A dan ada di B. Terus Samsung juga ada di A dan ada di B, Samsung. Kemudian Lenovo juga ada di A, ada di B, Lenovo. Sisanya Nokia tidak ada, LG tidak ada ya, berarti jawabannya Asus, Samsung, Lenovo, C. Jadi ini cukup mudah ya teman-teman. Yang penting kamu tahu prinsip-prinsip dasarnya ya, irisan itu apa, gabungan itu apa. Oke, langsung yang nomor 3. Ikuti terus sampai nomor 20 ya teman-teman, karena ini variasi soalnya sangat banyak dan kamu bisa belajar dari yang mudah sampai ke yang sukar ya. Perhatikan diagram Venn berikut. Perhatikan pernyataan berikut yang benar adalah
Kita buat aja ini kan A sama irisan sama gabungan ya. Kita buat saja A iris B. A iris B-nya itu berarti yang di tengah nih teman-teman. Karena irisan itu berarti dia ada di A juga ada di B. Ya, yang di tengah ini kan ada di lingkaran A dan ada di lingkaran B. Garam, merica, kecap. Kita lihat ada gak yang garam, merica, kecap. Ini A iris B-nya salah, A iris B-nya garam, merica, tapi bukan kecap, ini salah ya. Berarti tinggal yang gabungan. Coba kita buat A gabung B. A gabung B berarti ya kita tulis semua yang ada di A sama yang ada di B. Ketumbar ya. Kita seleksi saja ya teman-teman di sini. Dia harus ada ketumbar. Mana? Ini ada ketumbar, ini ada ketumbar, benar. Harus ada jahe. Ada jahe, ada jahe. Ada kunyit, kunyit ada serai ya, ini apa, serai ya. Ini ada garam, ada merica, ada kecap di sini ada. Nah, di sini tidak ada kecap nih teman-teman. Berarti jawabannya yang benar adalah D gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Diketahui himpunan-himpunan berikut: P himpunan siswa perempuan, Q himpunan siswa laki-laki, R himpunan siswa anggota tim robotik. Pernyataan berikut benar kecuali Sinta ini, simbol seperti ini artinya elemen ya atau anggota ya. Sinta ini anggota siswa perempuan. Benar gak Sinta ini anggota siswa perempuan? Sinta benar ya anggota siswa perempuan atau anggota tim robotik ya. Nah, kalau walaupun di sini Sinta tidak ikut robotik, tapi kan atau itu kan berarti semua yang di siswa perempuan sama yang di robotik ditulis. Jadi kalau yang A ini maksudnya gini, siswa perempuan atau anggota tim robotik, artinya siswa perempuan itu kan yang P ya. P gabung, atau ini gabung ya, simbolnya U, ingat aja, atau itu belakangnya U. Nah, belakangnya U, gabung sama anggota tim robotik. Tim robotik itu R. Nah, ini kan kalau ditulis P gabung R, anggotanya si Sinta, Bella, Maya, terus Kansa, Vita, terus digabung sama anggota robotik Bella, Dion, Kansa kan sudah ada ya, tidak usah ditulis lagi, terus Leon. Nah, sekarang maksud soal yang A, maksud pilihan ganda yang A, Sinta ini anggotanya P gabung R, Sinta ini anggota ini, benar gak? Benar ya, Sinta ada di dalam sini, seperti itu. Berarti yang ini benar, tapi bukan A jawabannya berarti, karena dia nanya kecuali ya. Berarti pernyataan ini benar kecuali berarti yang dia tanya yang salah yang mana ya dari ini. Terus Bella ini anggota siswa perempuan itu P, dan ini artinya Iris, dan Iris anggota tim robotik. P iris R. P iris R itu yang sama di P sama yang sama di R. Sinta ada di R gak? Nggak ada ya. Bella ada, Bella. Terus Maya nggak ada di R. Kansa ada di R. Vita nggak ada di R. Nah, jadi yang ada di P dan ada di R ini Bella sama Kansa saja ya. Nah, yang B bilang Bella ini anggota ini P dan R, P iris R. Benar gak Bella ini anggotanya P iris R? Benar ya, ada di sini. Nah, berarti ini juga benar. Kemudian yang C ini siswa laki-laki atau tim robotik. Laki-laki itu disimbolin Q ya. Q atau itu gabung ya. Ingat aja belakangnya U, yang ini dan ini irisan belakangnya N, seperti N ya gitu.
Q gabung robotik R. Nah, Q gabung R berarti kita tulis Dika, Mario, Farel, Leon, terus Bella, Dion udah ditulis ya. Dion belum ya, ini Leon. Dion, terus Kansa, Leon udah ditulis ya. Nah jadi ini. Nah sekarang yang C ini, Dika ini termasuk anggotanya si Q gabung R gak? Termasuk ya, berarti ini benar. Nah ya sudah, berarti yang salah pasti yang D ya. Coba kita lihat ya. Yang D ini Mario, siswa laki-laki dan anggota tim robotik. Artinya Q Iris R ya, dan ini Q Iris R. Dan ya, siswa laki-laki kan disimbolin Q dan itu irisan anggota tim robotik R. Q dan R berarti yang sama di Q dan di R. Dika nggak ada di R, Mario nggak ada, Farel nggak ada, Leon ada ya, jadi hanya Leon. Nah di sini kita melihat bahwa Mario itu bukan anggota Q Iris R, karena Q Iris R anggotanya hanya Leon, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Jadi kamu sambil mengerjakan bisa jangan lihat pembahasannya dulu ya, jadi kamu bisa kerjakan dulu sendiri. Habis itu kamu bisa baru lihat pembahasannya ya. Kamu boleh mengerjakannya bareng teman-teman di sekolahmu juga ya, bareng, dan mengerjakan bareng-bareng ya, belajar bareng sambil bawa cemilan, siapin cemilan untuk belajar bareng. Nah perhatikan diagram Venn berikut. Pernyataan berikut yang benar adalah A dikurang B. Ini oh iya, tapi perlu diingat ya, walaupun kalian bisa belajar bareng, juga tetap menjaga jarak ya, dan tetap protokol kesehatan ya, pakai masker, berarti nggak bisa sambil ngemil ya. Ya yang penting bisa diskusi bareng ya. Nah ini perhatikan diagram Venn berikut. Di sini ada diagram Venn. Pernyataan berikut yang benar adalah A kurang B. A kurang B artinya anggota si A dikurang sama anggotanya si B. Kalau kita tulis anggotanya si A ini kan ada 0, 4 sama 6 ya, anggotanya si A dikurang sama si B. Ya sudah, anggota si A kita kurang sama B. 0 ada di B gak? Nggak ada, berarti kalau A kurang B, karena di B tidak ada 0, maka B nya akan tetap ada 0. A kurang B tetap ada 0, karena 0 dikurang B, di B nya tidak ada 0. Lalu 4 dikurang B, nah di B nya kan ada 4 ya, atau aku tulis di sini nih, B nya apa aja sih? B nya itu 2 urut ya, kita urut 1, 2, 3, 4 ya. 4 A dikurang B, nah di B ada 4, berarti 4 nya hilang ya. Kemudian 6, di B nggak ada 6, berarti A kurang B masih ada 6. Nah seperti itu ya. Jadi anggota A kalau dikurang B yang hilang hanya 4 ya, karena 4 ada di B. 0,6 benar ya ini, tapi kita coba yang ini kan pasti salah ya kalau A yang benar. Nah kalau B kurang A apa sih hasilnya ya? B dikurang A. B dikurang A ini berarti anggota si B dikurang si A.
1 dikurang A nggak ada 1, berarti kita tulis ya. Jadi anggotanya si B dikurang A. Kalau di A nggak ada 1 ya berarti kita tulis 1. 2 di A nggak ada 2, berarti tulis 3. 3 nggak ada, jadi yang hilang hanya 4 ya. Walaupun yang hilang sama dengan yang ini, tapi hasilnya beda karena yang ini B kurang A, artinya anggota si B dikurang A, maka isinya anggota si B ya, anggotanya si B plus sama yang hilang itu yang ada di A gitu ya. Kalau A kurang B artinya anggota si A 0,6 kan anggota A nih, sama yang hilang itu 4 karena 4 ada di B gitu ya. Jadi isinya beda ya, isinya ini anggota si A, yang ini isinya anggota si B. Terus berarti nggak ada ya yang B kurang A, 1, 2, 3 nggak ada, berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Diketahui himpunan berikut bla bla bla, ada Kino, Haris. Nah, ini pernyataan berikut yang benar adalah sama seperti tadi ya, S dikurang A, berarti isinya anggota si S dikurang si A. Haris dikurang A, di A ada Haris gak? Ada, berarti Haris akan hilang. Di sini ada Haris, berarti ini salah ya. Sekarang yang berikutnya S kurang B. Haris, di B nggak ada Haris ya, berarti hasilnya harus ada Haris. Nah, di hasil tidak ada Haris nih, berarti ini salah. Kenapa harus ada Haris? Karena S kurang B, di B nya tidak ada Haris ya, di S nya ada Haris, berarti harusnya S kurang B itu Harisnya masih tetap ada, tidak hilang ya. Berarti yang B salah. Nah, yang C, A kurang B. Haris dikurang B, B tidak ada Haris, berarti A kurang B harus ada Haris. Nah, ini tidak ada, berarti ini salah ya. B kurang A, kita lihatnya dari B ya, B dikurang A. Henry, di sini tidak ada Henry ya di A, berarti kalau B kurang A, Henry masih tetap ada, ini ada, benar ya. Terus kemudian Lim dikurang B dikurang A, Lim ada di A, berarti hilang. Wendy nggak ada di A, berarti hasilnya harus ada Wendy, ada ya. Terus Benny, nah di sini ada Benny, berarti hilang. Dikurang Cika nggak ada di A, berarti hasilnya harus ada Cika. Hilda ada di A ya. Terus Fendi nggak ada di A, berarti hasilnya harus ada Fendi, benar ya. Joan ada di A, berarti ada. Nah, jadi kalau kita lihat ini hasilnya ini termasuk anggotanya si B yang sudah dikurang si A ya. Seperti itu, jadi jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Faktor prima dari 75 dan Q adalah faktor prima dari 28. Ini mudah ya teman-teman. Jadi kita tulis saja dulu P ini faktor dari 75, faktor prima ya. Faktor prima dari 75 kan, ini 75 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 ya. Bagi 3 ini 25, bagi 5, 5. Berarti faktor prima dari 75 ya udah, yang prima kan ini ya. Kita lihat 3 sama 5 ya. Kita tulis 3 sama 5 gitu ya. 5-nya ada 2, nggak usah, kita tulis sekali saja ya. Terus yang Q-nya faktor prima dari 28 bisa dibagi 2, 14, bagi 2 lagi 7. Nah, ini primanya nih, faktor primanya berarti 2 dan 7 ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, hubungan antara himpunan P dan Q adalah dia tidak ada irisan ya. P iris Q-nya ini tidak ada,
tidak ada, ini bisa ditulis seperti ini, tidak ada anggotanya, atau bisa ditulis seperti ini, himpunan kosong. Nah, kalau ini himpunan kosong P Rizky, berarti dua himpunan ini saling asing ya. Kalau ada irisannya berarti tidak saling asing. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas nomor 8. Pernyataan berikut yang benar adalah P sama dengan Q, Q sama dengan R. Nah, kita daftarkan dulu saja anggotanya ya. P ini bilangan faktor dari 6. Faktor itu pembagi 6 ya. 6 bisa dibagi 1, 6 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 3, dan 6 bisa dibagi 6. Terus yang Q ini faktor prima dari 6. Faktor prima dari 6 itu kan cuma 2 sama 3 ya. Dari sini kita lihat nih, faktor prima ini kan faktornya 6. Faktor primanya cuma 2 sama 3. Terus R, bilangan asli kurang dari 4. 1, 2, 3 ya. Terus S ini bilangan cacat mulai dari 0 sampai 3. Tapi 0 nggak termasuk karena tidak ada sama dengannya. Berarti 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang benar adalah R sama dengan S ya. R sama dengan S. Berarti yang D. Seperti itu. Oke, sekarang nomor 9. Pasangan himpunan berikut yang ekivalen adalah, ekivalen itu artinya banyak anggotanya sama ya. Yang A ini anggotanya banyaknya ada 3, ini ada 4, berarti tidak ekivalen. Ini yang C sama yang D sama nih, anggotanya ada 2, ini ekivalen. Ini tidak ya, ini ada 3, ini ada 2. Ini yang G tidak ya. Kenapa? Karena ini anggotanya ada 1 nih, yaitu 0. Kalau ini nggak ada anggotanya, himpunan kosong. Seperti itu. Berarti jawabannya B. Oke, sekarang nomor 10. Perhatikan diagram Venn dan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat ya. Pertama kita cari dulu A iris B. Yang nomor 1 dulu, yang I dulu ya, kita lihat A iris B. A iris B apa aja sih anggotanya? Iris B itu berarti yang A iris B yang di tengah sini nih ya, yang ada di A dan yang ada di B, 3 sama 5. Kemudian digabung sama B. B itu apa sih? Apa aja anggotanya? B itu anggotanya yang ini semua nih, yang ada di lingkaran B. 2, 3, 4, 5, 7 ya. 5, 7 seperti ini. Nah, kalau A iris B kan yang ini digabung sama B. A iris B digabung sama B. Berarti ini kita gabung itu artinya semua ditulis semua. Kita tulis saja dari anggota si B ya. 2, 3, 4, 5, 7. Nah, seperti ini. Ini tidak ditulis karena bukan tidak ditulis ya, karena memang sudah ditulis 3 sama 5 sudah ada ya, seperti itu. Berarti yang I ini di sini sama dengan 3,5, berarti ini salah. Yang benar ini ya. Sekarang yang kedua nih. Yang kedua kita cek ya. Ini kita hapus dulu atau enggak kita biarkan saja ya. Yang kedua kita cek B iris C. Kita lihat dulu B iris C itu, B sama iris C berarti yang ini ya, yang ada di B dan ada di C itu 4 sama 5. B iris C nya 4 sama 5. Terus ini digabung sama si A. A nya itu apa aja? A nya kita tulis A nya 1, 3, 5, 9. A itu yang ada di lingkaran A ya semua, seperti ini. Nah, sekarang hubungannya apa nih? A digabung B iris C, digabung ya. A digabung sama B iris C.
gabung itu berarti kita tulis semua di sini. Kita tulis dari yang paling kecil ya, 1, 3, 4, 5, 9. Kalau ada 2 begini tulisnya sekali saja ya. Nah, berarti ini 1, 3, 4, 5, 9. Benar nih ya, yang 2 benar. Nah, berarti yang ada 2-nya benar nih. Yang nggak ada 2-nya, berarti ini salah ya, seperti itu. Nah, terus kita sudah cek yang 1 kan salah nih tadi ya, yang 1 salah. Nah, berarti yang benar, ya sudah, berarti yang benar pasti B. Kalau CD salah, yang A salah. Kenapa A salah? Karena yang I kan tadi kita coba salah ya. Itu jawabannya 2, 3, sama 5 ya. Tapi kita cek saja ya, benar gak nih? 2 kan sudah benar ya. Sekarang kita tinggal cek yang 3 ya, yang 3. Habis itu nanti kita cek yang 5. Nah, yang 3 itu B gabung C. B gabung C itu berarti B gabung C. Artinya yang ada di B sama yang ada di C ditulis semua. Mulai dari yang terkecil saja ya, yang ada di B sama yang 2. Terus 3, 4, 5, 7. Kemudian 6, ada 6 ya di sini. Kita tulis dari 6 dulu. 6, terus 7, 8, 9. Nah, ini B gabung C. Kemudian habis B gabung C, terus diiris sama A. Diiris sama A. A ini 1, 3, 5, 9 ya. A yang di lingkaran A, 1, 3, 5, 9. Nah, kalau ada A iris B gabung C, ini artinya yang sama di B gabung C dengan yang sama di A. Kita lihat dari yang dikit aja anggotanya. 1 ada gak di B gabung C? Nggak ada ya. 3 ada. Nah, berarti ini 3. Terus 5 ada. 9 ada. Nah, berarti ini anggotanya 3, 5, 9. Benar gak 3, 5, 9? Benar ya. Gitu. Tinggal yang kita mau cek satu lagi, yang 5 ya. Yang 5 benar gak? Yang 5 ini A gabung C. A gabung C. Berarti A sama di C kita tulis anggotanya semua. Di A ada 1, ada 3, terus di C ada 4. Kita urut dari yang paling kecil ya. 1, 3, 4, ada 5. Terus ada 6 ada gak? 6 ada ya, 6. 7 nggak ada di A gabung C ya, 7 itu ada di B. 6 habis 6, 8, 9. Nah, ini anggotanya. Terus kemudian diiris sama B. B ini anggotanya yang ini di lingkaran B. 2, 3, 4, 5, 7 ya, yang ada di B. Sekarang yang nomor yang 5 ini A gabung C diiris sama B. Artinya yang sama di sini. 2 tidak ada di sini. 3 ada ya, 3. 4 ada, 5 ada, 7 nggak ada. Berarti hanya sampai di sini. 3, 4, 5. Benar gak 3, 4, 5? Benar ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke, ini sudah setengah perjalanan ya, 10 nomor. Masih ada 10 nomor lagi. Jadi kalau kamu mau istirahat dulu, kamu bisa pause video ini ya, bisa video ini di stop dulu, bisa ambil minum, bisa istirahat terlebih dahulu ya.
Nah, kemudian bisa dilanjutkan lagi di nomor 11. Oke, di sini aku langsung ya. Ini nomor 11. Perhatikan diagram Venn berikut. Nah, ini yang mana nih? Kita tinggal A iris B. Artinya A itu kan semua yang di sini nih. Ini semua yang di lingkaran A. Diiris sama yang bukan C, yang bukan B. B pangkat C ini artinya B komplement, yang bukan B. Nah, yang bukan B itu kan berarti di luar lingkaran B ya. Ini aku kasih warna yang beda ya. Di luar lingkaran B. Berarti yang B komplement itu yang ini. Nah, irisan itu A iris B komplement artinya yang kena dua arsiran ya, yang ada di A dan yang ada di bukan B. Berarti yang kena dua kali. Kalau kita lihat yang di luar tidak kena dua kali ya, arsiran merah dan arsiran hitam. Nah, yang kena dua kali ini, yang di sini nih, yang di sini ya, yang kena dua kali. Berarti kita bisa tulis A iris B komplement itu kita bisa tulis 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7 karena ini kena arsiran hitam dan kena arsiran merah ya. 4 tidak termasuk karena 4 di dalam B, sedangkan ini diirisnya sama yang bukan B ya. Kemudian hasil ini diiris sama C. C itu anggotanya apa aja sih? Anggotanya 2 sama 3 ya. C ini anggotanya 2 sama 3. Artinya kalau A iris B komplement lalu diiris C, artinya yang sama di sini dengan di C. 2 ada ya, 2 ada, 3 ada. Gitu. Berarti jawabannya 2 dan 3 yang A, seperti itu. Oke, ini aku kembalikan lagi ke warna hitam ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Perhatikan diagram Venn berikut. Nah, ini himpunan A yang bukan C. Nah, ini aku pakai warna yang beda aja ya di gambar. Aku pakai warna biru. Yang bukan C, yang bukan A, yang bukan A itu kan yang ini nih, ini bukan A ya, yang di luar lingkaran si A. Nah, ini yang bukan A. Lalu diiris sama B gabung C, tapi yang bukan B gabung C. Nah, B gabung C itu kan yang ini ya, yang di tengah nih, B gabung C. Tapi ini ada komplement, berarti yang bukan ini. Yang bukan ini berarti yang di luar itu ya. Berarti kita pakai warna yang beda, warna merah. Nah, yang bukan B iris C kan yang di sini. Ini komplement, yang bukan berarti yang di luar sini, yang di luar dia. Gitu ya, di luar dia. Nah, sekarang dia bilang diiris nih, atau enggak kita tulis saja anggotanya ya teman-teman biar nggak pusing ya. Pertama A komplement artinya yang bukan A, yang bukan A, yang bukan A berarti di luar A. Yang di luar A itu 1, 3, 7, 6, 9 ya. 1, 3, 6, 7, 9. Ini yang di luar A. Sekarang B iris C. B iris C tapi yang bukan. Nah, yang bukan B iris C ya selain ini. Selain 5 sama 3. Ya, karena B iris C itu 5 sama 3 ya. Yang bukan berarti yang selain 5 sama 3. 1, 4, 6, 7,
8, 9. Nah, sekarang A komplement diiris sama B iris C yang bukan ya. B iris C komplement artinya ini sama ini diiris yang sama, berarti 1 sama 4 nggak ada di sini, 6 ada ya, 7 ada, 8 nggak ada, 9 ada, berarti anggotanya 1, 6, 7, 9 yang C ya, seperti itu. Oke, sekarang kita balik ke nomor, lanjut ke nomor 13 ya. Perhatikan diagram Venn berikut. Daerah yang diarsir adalah P komplement. P komplement itu artinya yang bukan P. Yang bukan P itu yang di luar P tentu ya. Di luar P. Yang di luar P. Nah, terus kemudian diiris sama Q gabung R. Q gabung R itu kan semua yang di sini nih. Kita pakai warna yang beda ya. Nah, Q gabung R itu yang ini semua nih. Nah, sekarang kalau kita lihat Q gabung R itu daerahnya diiris sama yang bukan P, itu artinya yang kena arsir 2 kali ya, kena arsiran warna merah dan warna hitam. Kalau kita lihat daerah sini tidak kena arsiran 2 kali ya, daerah sini tidak kena arsiran 2 kali ya, yang daerah sini nih, ini hanya diarsir sama yang merah saja, sedangkan yang hitam kan bukan P, tapi di gambar ini diarsir, berarti yang A salah ya. Yang B sekarang ya, yang B ini aku hapus dulu. Yang B, P yang bukan P, yang bukan P berarti yang di luar ya, yang di luar sini digabung sama Q gabung R. Artinya kalau yang bukan P ini digabung sama Q gabung R, berarti ini harusnya diarsir ya. Kenapa? Karena ini kan bagian Q gabung R. Q gabung R ini kalau digabung sama ini berarti anggota ini semua harus ditulis ya, harus ditulis. Nah, Q gabung R, Q gabung R kan ini sama ini juga harusnya kena arsir ya, Q gabung R. Terus digabung sama ini. Nah, kalau digabung lagi anggota ini tetap harus ada ya semua, seperti itu. Kemudian yang C kita lihat. Yang C di sini P yang bukan P, atau enggak biar lebih mudah kita kasih simbol-simbol saja ya anggotanya ya. Ini kita kasih simbol ini 1 ya, kita kasih angka 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, biar jelas ya, seperti itu. Kita akan coba kerjakan satu-satu. Yang bukan P ya, yang bukan P berarti yang di luar P itu ada 2, 3, 5, 2, 3, 5, 8. Terus diiris sama Q gabung R. Nah, Q gabung R itu anggotanya semua yang ada di Q sama yang ada di R. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu diiris. P komplement iris
Q gabung R. Artinya yang sama di sini sama yang sama di sini. 2 sama, 3 sama, 4 nggak ada, 5 sama. Nah, harusnya yang A, berarti yang A yang diharsir itu hanya nomor 235. 235. Sedangkan di gambar ini yang diarsir 1 sama 4 diarsir juga ya. Berarti ini salah gitu ya. Yang A. Jadi kita lebih mudah pakai simbol angkanya saja ya. Biar kita lihat. Harusnya jawaban yang diarsir itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti yang A salah. Sekarang kita coba yang B. Nih, di sini aku tulis jawabannya harusnya diarsir 2, 1, 2, 3, 4 sama 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 yang diarsir. Harusnya jawabannya ini. Kita cari jawabannya yang ini. Nah, sekarang yang B. Yang bukan C, yang bukan P, ini kan sudah ada nih ya. Kita tinggal tulis yang bukan P itu 2, 3, 5, 8. Kemudian diiris sama digabung ya, digabung sama Q gabung R. Q gabung R. Nah, Q gabung R-nya ini berarti semua yang ada di Q sama yang ada di R kita tulis. Oh, ini sudah ada nih ya. Jawabannya 235 ya. 235. Oh, ini ya iris yang dia minta di sini gabungan ya. Ya sudah, kita lanjutin saja yang B-nya. Kita di sini kita tulis saja langsung ya, karena datanya sudah ada nih. P C sudah ada, Q gabung R sudah ada ya. Kita tinggal tulis di sini PC gabung Q gabung R. Artinya PC sama ini ditulis semua anggotanya nih, digabung kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Semua udah ditulis semua ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 5 sudah, 8 sudah gitu ya. Nah, ini berarti kalau menurut ini yang B yang diarsir itu harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sedangkan di gambar 8 ini tidak diarsir ya. Berarti yang ini salah ya, di gambar yang diarsir hanya ini. Oke, sekarang yang C. Coba kita lihat yang C. Kita buat di sini aja. PC anggotanya sudah kita tulis. PC itu yang bukan si P ya. 2, 3, 5, 8. Kemudian diiris sama R. R ini anggotanya 1, 2, 5, 6 ya. 1, 2, 5, 6. Berarti PC iris R itu yang sama di yang bukan di yang sama di P komplement dengan yang di R. 1 nggak ada, 2 ada ya. 2, 3 nggak ada, 5 ada. 6 nggak ada ya, 8 juga nggak ada. Berarti yang sama 2 sama 5 ini. Terus kemudian digabung sama Q. Digabung sama Q. Q itu 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ini digabung. P C iris R digabung sama Q. Ya sudah, berarti ini kita tulis semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang double ditulis sekali aja ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sesuai ya dengan yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Daerah yang diarsir. Nah, berarti jawabannya adalah C. Seperti itu.
Oke, sekarang kita coba yang D. Yang D daerah mana aja sih yang diarsir kalau D ya? D itu berarti PC. PC itu berarti yang bukan C, yang bukan P ya. 2358. 2358. Kemudian digabung sama Q. Q-nya itu 1234. 1234 berarti PC gabung Q itu 123458. Terus diiris sama R. R-nya itu 1256. 1256 berarti PC gabung Q diiris sama R, berarti yang sama di sini sama di sini. 1 ada, 2 ada, 3 nggak ada, 4 nggak ada, 6 nggak ada, berarti yang sama hanya 1 dan 2. Jadi yang D ini harusnya yang diarsir 1 dan 2 ya, tapi di gambar yang diarsir ini. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang C, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Perhatikan diagram Venn berikut. Ini aku ganti warna hitam saja. Perhatikan diagram Venn berikut. Nih, jika NS 40, artinya banyaknya seluruhnya ada 40. Nah, maka anggota A ada berapa? Nah, ini kita tinggal mencari nilai X-nya, lalu tinggal dijumlah ya. X tambah 9. Dikasih tahu totalnya 40. Sudah tinggal kita hitung. X tambah 9 tambah 10 tambah 7 ini sama dengan 40. X ditambah 9 tambah 10 tambah 7. Ini 9 tambah 7 kan 16. 16 tambah 10 26. Ya, sama dengan 40. X-nya berarti 40. Ini kan positif, pindah jadi negatif ya. Negatif 26. Berarti X-nya 14 ya. Nah, sesudah dapat X yang 14, jangan langsung jawab oh 14. Tunggu dulu, yang ditanya banyaknya si A. Banyaknya si A kan di lingkaran A ya. Berarti banyaknya A itu tinggal X tambah 9. X tambah 9. X-nya berapa? X-nya 14. 14 tambah 9. 23. Seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 15. Perhatikan diagram Venn berikut. Nah, ini banyaknya si S ini ada 50. Banyaknya P iris Q. Ini salah ya, bukan P iris Q, karena ini simbolnya A sama B. Banyaknya A iris B ya. Nah, berarti yang di tengah nih nilai K-nya ya. Irisan itu yang ada di dua lingkaran, yang kena dua lingkaran ya. Nah, ini. NS-nya 50, sudah kita jumlah 13 tambah K tambah 21 tambah 12 sama dengan 50. Ini K-nya kita tulis dulu, tambah 13 tambah 15, ini kan 25 ya. 25 ditambah 21. Ini 6, ini 4, 46. Sama dengan 50, berarti K-nya 50 dikurang 46, dapatlah K-nya 4, seperti itu. Dan yang ditanya A iris B, berarti yang ditanya K-nya itu 4. Oke, sekarang kita nomor 16. Banyaknya A gabung B gabung C. A gabung B gabung C itu 74, dia bilang ya. 74. Nah, ini perlu diperhatikan ya, 5-nya berarti nggak dihitung nih, karena 5 di luar A, B, C ya. Jadi kita hitung hanya A gabung B gabung C. Kita hitung semua nih. 12 ditambah 7 tambah 4 tambah 7 tambah 4 tambah X, terus tambah 10 tambah 9 tambah 3X sama dengan 74. Yang 5-nya tidak usah diikutkan karena dia di luar A gabung B gabung C.
12 tambah 7 ya, 12 tambah 7 ini kan 19 tambah 7 23 ya, 19 tambah 7 23 tambah 10 33 tambah 9 42 ya, 42 tambah ini X tambah 3X 4X sama dengan 74. Berarti 4X nya sama dengan 74 dikurang 42. 4X nya sama dengan 32. Berarti X nya 8. Nah, sudah dapat X nya 8. Yang dia tanya kalau ada jawaban 8 jangan langsung disilang ya. Lihat yang ditanya apa, banyaknya himpunan C. Nah, banyaknya himpunan C atau kita tulis banyaknya himpunan C, banyaknya si C ya. Itu tinggal kita jumlahin semua, 4 tambah 7 tambah 9 tambah 3X yang ada di lingkaran C ya. 4 tambah 7 tambah 9 ini 11 tambah 9 20 tambah 3X, X nya itu 8 ya. 20 tambah 3 kali 8 24. Jadi 4 seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 17. Siswa di kelas 7A diwawancarai tentang kegemaran terhadap mata pelajaran sains dan matematika. Diperoleh data terbanyak 20 orang gemar sains. Nah, kita misalkan dulu ya. Misal yang gemar sains ini kita simbolin A. Yang gemar matematika kita simbolin B ya. Di sini diperoleh data terdapat 20 orang gemar sains. Berarti yang gemar sains, yang gemar A ini banyaknya 20. Kemudian yang gemar matematika banyaknya ada 9. 7 orang siswa gemar kedua-duanya, artinya banyaknya yang gemar kedua-duanya. A iris M itu 7. Dan 11 siswa yang tidak gemar keduanya, artinya A gabung M ini yang komplement, yang tidak suka kedua-duanya, itu 11. Yang ditanya banyaknya siswa di kelas tersebut, yang ditanya banyaknya siswa seluruhnya, ada berapa. Nah, cara mudahnya kita tinggal bikin pakai diagram Venn saja ya. Pakai diagram Venn, boleh pakai rumus, boleh pakai diagram Venn ya. Nah, untuk rumus dan cara diagram Venn yang aku bahas dua-duanya itu ada di video aku sebelumnya ya. Aku bahas dengan 2 cara, dengan diagram Venn dan dengan rumus. Nah, di sini aku pakai diagram Venn saja. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ini ya, yang membahas soal-soal cerita tentang himpunan seperti ini yang aku bahas dengan 2 rumus. Nah, ini cara isinya bagaimana? Kita buat 2 lingkaran seperti ini. Ini ada A, ada B. Pertama yang kita isi itu yang tidak suka kedua-duanya dulu, 11 di luar. Sama yang suka kedua-duanya, 7 di tengah ya. Sisanya baru kita tulis yang A. A itu 20, berarti di sini 13. Dapat dari mana? 20 kurang 7. Ya, kenapa harus dikurang? Karena kalau tidak dikurang, di sini kita tulis 20, maka total A-nya lebih dari 20 ya, 20 tambah 7 27. Nah, ini kan banyaknya A 20. Berarti ini tambah ini 20, benar ya, 13 tambah 7 20. Maka untuk tulis ini tinggal 20 kurang 7 kita tulis di sini. Yang di sini berarti 9 kurang 7 2. Nah, maka kalau kita lihat B, yang gemar B itu ada 9 ya totalnya. Kemudian yang dia tanya banyak siswa di kelas tersebut. Nah, banyak siswa di kelas tersebut tinggal kita jumlah saja semuanya. 13 tambah 7 tambah 2 tambah 11. Ini 20. 20 tambah 2, 22 ya. 22 tambah 11, 3.
3. Di jawabannya yang A. Oke, sekarang nomor 18. Dengan cara yang sama ya. Di sebuah tempat wisata terdapat 50 orang pedagang. Nah, berarti ini NS-nya dikasih tahu nih. 50. 28 orang pedagang menjual cenderamata. Kita tulis aja C aja ya simbolnya. Banyaknya si C, cenderamata. Itu 28 yang jual cenderamata. Terus 17 pedagang menjual cenderamata dan makanan khas daerah. Nah, ada yang jual cenderamata, ada yang jual makanan. Yang jual makanan kita simbolin M ya. Ini dan berarti irisannya ya. Banyaknya yang jual cenderamata dan makanan itu 17 orang. Dan 8 orang pedagang yang tidak menjual cenderamata maupun makanan khas daerah. Banyaknya C gabung M yang tidak menjual kedua-duanya. Ini 8 orang. Yang ditanya banyak pedagang yang menjual makanan khas saja adalah yang hanya menjual makanan khas saja. Nah, ini caranya bagaimana? Kita buat diagram Venn-nya dulu. Seperti ini. Ini disimbolin cenderamata, ini makanan ya. Pertama, selalu isi diagram Venn itu yang tidak suka kedua-duanya ada gak? 8 orang di luar. Terus yang suka kedua-duanya 17 orang. Nah, sekarang yang cenderamata ini 28. Ingat 28 ini dikurang 17 ya kalau tulis di sini. 28 kurang 17 berarti 11. Karena kalau kita hitung nih 17 tambah 11 kan 28 ya yang di lingkaran C. Nah, sekarang tinggal yang di sini. Di sini kan nggak tahu nih berapa nih karena M-nya nggak dikasih tahu. Kita tulis saja X. Nah, sekarang tinggal kita jumlah ya. Kita jumlah 11 tambah 17 tambah X tambah 8 ini sama dengan total seluruh pedagang ada 50. 11 tambah 17 itu 28 ya. 28 tambah 8 36. Berarti X-nya 50 kurang 36. Dapatlah X-nya 14. Nah, sesudah dapat X-nya 14, ini banyak pedagang yang menjual makanan khas saja adalah ini 14 orang ya. 14 orang di sini tidak ada ya jawabannya ya. Harusnya 14 orang. Pedagang yang menjual makanan khas saja adalah X-nya 14 orang. Kalau ada kata sajanya itu berarti dia harusnya ya. Ini soalnya keliru nih. Harusnya kalau ada kata saja artinya itu yang X-nya saja nih 14 orang ya. Tapi ini sepertinya pilihan gandanya banyak pedagang yang menjual makanan khas ya. Berbeda ya pertanyaannya. Pedagang yang menjual makanan khas itu semua di lingkaran M. 17 ditambah X yaitu 17 tambah X nya berapa? 14. Ini 31 ya. Tapi kalau ada kata sajanya, pedagang yang menjual makanan khas saja ini hanya si X nih, yaitu 14 ya, hanya si X yang di sini. Ini kan
hanya menjual makanan khas saja. Kalau 17 nggak hanya menjual makanan khas, tapi dia juga menjual cenderamata juga yang 17 orang. Jadi kalau di soal ada kata saja, harusnya jawabannya yang ini 14 ya. Jadi kemungkinan ini soalnya tidak ada kata saja. Banyak pedagang yang menjual makanan khas, ada 31 seperti itu ya. Jadi kalau soalnya nanya yang menjual hanya cenderamata saja 11, yang menjual cenderamata ini 11 tambah 17 28 gitu. Jadi perhatikan perbedaan pertanyaannya ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 19. Perhatikan tabel wawancara dari 200 anak tentang buah yang disukai berikut. NS-nya 200. Yang suka durian ada 93. Nah, durian ada 93. Ini totalnya harus 93 nih. Tapi kita nggak tahu ini berapa ya, ada 2 ya. Nah, berarti kita isi dulu durian dan rambutan saja. Yang durian dan rambutan saja. Durian dan rambutan. Ini durian dan rambutan saja. Ada 17 orang. Ada 17 orang. Durian dan mangga saja 3 orang. Durian dan mangga saja 3 orang. Ini sudah ada datanya ya. Durian dan rambutan saja 17 orang. Durian dan mangga saja 3 orang. Durian saja itu 50. Oh, ini sepertinya kalau maksud saja ini berarti kalau kita lihat nih, berarti jawabannya yang 31 ya. Yang saja. Harusnya sebenarnya kata saja ini kurang tepat di pertanyaannya, tapi di soal ini dimaksudkan saja itu tetap artinya seluruh lingkaran ya. Padahal sebenarnya secara kalimat kalau saja berarti ya tidak termasuk yang menjual cenderamata ya, tidak termasuk 7 orang, karena 7 orang ini tidak saja menjual makanan khas ya, tapi juga menjual cenderamata juga gitu ya. Tapi di soal ini dimaksudkan saja itu yang kedua-duanya termasuk ya, yang satu lingkaran penuh. NS 200. Terus ini 3, ini 17. Durian saja berarti kata saja di soal ini dimaksudkan full ya, full satu lingkaran. Durian itu full 50. Nah ini kita nggak tahu nih, ini kita simbolin A ini B dulu aja ya, AB. Berarti A tambah B masih misteri ya, masih belum tahu. Terus durian ada sebanyak 93. Durian ada sebanyak, oh yang durian saja. Nah ini benar kan, yang dimaksud durian saja itu yang sini aja nih sebenarnya nih, kalau ada kata saja ya. Berarti benar yang aku bilang ya, kalau ada kata saja harusnya jawabannya yang di sini saja, yang tidak termasuk irisannya. Durian saja 50. Nah berarti ini kita bisa isi nih 50 ya. Rambutan saja 18. Nah kan kalau ada kata sajanya berarti yang ini saja. Berarti memang benar tadi soal ini keliru ya, ada kata sajanya. Kalau ada kata saja ya hanya X-nya saja ya, hanya X-nya saja 14. Tapi dijawab di pilihan ganda nggak ada 14, berarti harusnya tidak ada kata saja. Berarti yang dimaksud di soal ini pedagang yang menjual makanan khas seluruhnya ini. 18. Terus 50. Durian 93.
karena durian 93, yang di tengah kita bisa cari nih. Misalnya saja kita tulis A ya, A dulu. Maka kita bisa hitung ya, durian kan totalnya dikasih tahu 93. Berarti banyaknya durian itu sama dengan 50 tambah 17 tambah 3 tambah A. Ini 93. 50 tambah 17 tambah 3, 17 tambah 3 kan 20, 20 tambah 50 itu 70 tambah A. Berarti A-nya 93 kurang 70, 23. Nah, A-nya 23 ya. Langsung kita tulis di sini 23 nih. Ya. 23. Kemudian R-nya dikasih tahu ya, R-nya itu 68 ya, 68 atau 88 nih, 68 ya. R-nya 68 ya. Oke. Berarti kita bisa simbolin dulu saja ini, misalnya C ya, ini coretannya aku hapus ya. Kita simbolin C. Banyaknya rambutan itu sama dengan 23 tambah 17 tambah 18. 23 tambah 17 tambah 18 tambah C. Banyaknya rambutan itu 68. 23 tambah 17 ini 40 ya. 40 ditambah 18 ditambah C. 68 dikurang 18 kan 50 ya. 50 kurang 40 kan 10. Berarti C-nya 10. Nah, kemudian yang suka mangga saja. Yang suka mangga saja tidak ada ya. Tidak diketahui di soal ya. M ini simbol durian rambutan. M-nya tidak ada di sini, durian rambutan, hanya durian rambutan saja ya. Mangga, ada mangga. Mangganya tidak diketahui, yang suka mangga saja. Nah, kita langsung bisa jawab pertanyaannya. Banyak anak yang menyukai buah rambutan dan mangga saja. Berarti yang ini nih, rambutan dan mangga saja. Itu 10 anak ya, rambutan dan mangga saja. Kenapa nggak termasuk 23? Karena 23 ini termasuk suka durian juga ya. Jadi yang suka rambutan dan mangga saja 10 anak, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 20. Nah, ini sistemnya sama seperti yang tadi ya. Kita bikin diagram Venn-nya dulu. Kalau tadi diagram Venn-nya disediakan, kalau ini kita bikin sendiri ya. Kita bikin sendiri, ada 3 lingkaran. Ya, ini lingkarannya kurang bulat, tidak apa-apa ya. Nah, ini film Indonesia, ini film Amerika, ini film India. Ingat, untuk mengerjakan soal ini kita jangan tulis yang satu-satu dulu ya. Kita tulis yang dua-duanya, yang tiga-tiganya dulu. Ada gak yang tiga-tiganya? Film Indonesia, Amerika, dan India 14 orang. Nah, ini 14 orang. Jadi selalu yang suka ketiga-tiganya dulu yang kita isi. Yang tidak suka ketiga-tiganya 4 orang, taruh di luar. Kemudian baru yang suka dua-duanya, yang suka dua, Indonesia sama Amerika. Indonesia sama Amerika 20. Indonesia sama Amerika 20 nih. Berarti ini kan udah 14 ya. Yang Amerika sama Indonesia kan yang ini ya. Nah, ini udah 14, berarti ini 6 ya. Jadi yang suka Indonesia sama Amerika 20 nih. Seperti itu. Kemudian Amerika dan India 17 orang. Amerika dan India yang ini ya. Amerika dan India 17 orang. Berarti ini udah 14 kan. Berarti ini 3 ya. Terus kemudian
Indonesia, Amerika, India. Kita tulis lengkap aja ya, karena sama-sama India. Ini Indonesia. Gitu ya. Nah, kemudian kita tulis film Indonesia 118. Nah, yang Indonesia ini 118, tapi ininya belum ada nih. Jadi kita coba yang Amerika dulu ya. Yang Amerika 62 atau 82 nih. 82 ya. 82. Amerika 82. Ini kita misalin A aja dulu ya. 6 tambah 14 tambah 3 tambah A sama dengan 82. Berarti ini 20 tambah 3. 23 tambah A sama dengan 82. Berarti A nya 82 dikurang 23. 2 kurang 3 kan nggak bisa, pinjam 1 jadi 12, kurang 3 9. Ini 7 kurang 2 5 ya, 59. Nah, berarti langsung kita tulis ini 59 di sini. Nah, di sini pertanyaannya banyak orang yang menyukai film Indonesia dan India, tetapi tidak film Amerika. Berarti yang ditanya ini. Ya, X yang ditanya ini. Tidak suka Amerika, berarti 14-nya tidak termasuk kan, karena yang menyukai film Indonesia dan India saja yang sebelah sini ya. Kalau yang menyukai film Indonesia dan India ini X plus 14 ya, yang menyukai film Indonesia dan India. Tapi kalau yang suka India dan Indonesia saja, tidak suka film Amerika, berarti yang X nya saja. Nah, kemudian Amerika sudah, India 79. Nah, India kan 79 nih. Berarti kita bisa dapat nilai X-nya nih dari India. 79. Sebenarnya ini kita nggak perlu cari yang ini ya. India 79 sama dengan India 76 ya. 76 sama dengan X tambah 14 tambah 3. Berarti ini 76 Oh, ada dua yang tidak diketahui ya. Ini kita simbolin A, ini kita simbolin B dulu ya. Ada 3 variabel yang kita tidak tahu. Nah, ini ada A, ada B, ada X. Ini kita tidak jadi hitung karena nanti digunakan juga di akhir ya. Ini biarkan saja, ini kita sudah dapat 59. Ini kita simbolin pakai PQ aja. Ini P, ini Q. Ya, seperti itu. Berarti kita buat di sini yang India, banyaknya India itu 76 ya. 76 sama dengan X tambah 14 tambah 3 tambah P. Ini 76 sama dengan 14 tambah 3 kan 17. 17 tambah X tambah P. 76 dikurang 17 59 ya. Ini X tambah P nya. Kita belum bisa menemukan nilai X nya berapa karena ada P di sini. Terus yang berikutnya kita bisa yang Indonesia berarti 118 sama dengan X tambah Q tambah 6 tambah 14. Berarti ini 20 ya. 118
20 tambah X tambah Q. X tambah Q nya berarti 118 dikurang 20. Ini berarti 98 ya. 98. Nah, sini ada X, ada Q yang kita tidak tahu. Ada 3 variabel, tapi ada 2 persamaan. Nggak bisa diselesaikan, kita harus pakai 1 persamaan lagi. 1 persamaan lagi yaitu total seluruhnya, dikasih tahu 200. Berarti ini kita jumlah semua, hasilnya 200. Yang Indonesia kan 118 ya. Kita langsung tulis saja 118 ditambah yang Indonesia 118 sama yang 359. 3 tambah 59 tambah P tambah 4 sama dengan 200. Oh, dari sini kita bisa langsung dapat nilai P-nya nih ya. 118 ditambah 3 ini 121 ya. Untuk aku susun saja 118 tambah 7 langsung ya, tambah 7 tambah 59 tambah 7. Ini 8 tambah 7 kan 15 ya. 15 tambah 9 24 ya. Simpan 2 tambah 1 tambah 5 7 8. Nah ini 184 tambah P sama dengan 200. Berarti P nya 200 dikurang 200 dikurang 184. Kita akan dapat nilai P nya 16 ya. Nah, sesudah kita dapat nilai P nya 16, di sini kita bisa masukkan P nya ke sini ya. Substitusi 59 sama dengan X tambah 16, berarti X nya 59 dikurang 16. 9 kurang 6 kan 3, terus 5 kurang 1 kan 4, 3, berarti X nya 43 orang, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan kalau kamu rasa video ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman yang lain, boleh tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.